صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ويدلك على فضلها أي فضل هذه الطريقة على سائر الطرق أن أصحابها لا يزورون أحدا من الأولياء لا حيا ولا ميتا بالنهي لهم من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وقال لنداو سapa Sayyidi Gusti Ingsun Muhammad bin al-Musyri, nyatane Yai Muhammad bin al-Musyri fi kitabil jami ing dalam kitab al-jami. Wa yadullu lan nuduhaken ka ing sira ala fadliha ing atase keutamaane tarekat. Ai fadliha di tareqati, tegese keunggulane ikilah tarekat ala sairi turuki ing atase sekarine pira-pira tarekat. Anna ashabaha apa satune pira-pira sahabate tarekat la yazuruna iku ora kena ziarah sapa ashab ahadan ing wong siji minal awliya wasallam. Intaha wis tutu apa qaulu Sayyid Muhammad al-Musyri apa al-Musyri Masyri. Aili annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tegese krana satune Kanjeng Gusti sallallahu alaihi wasallam qassarahum iku nyendhakaken sapa al Mustafa hum ing ashabut thariqah alal istimdadi ing atase amrih jaluk pitulung minhu saking al Mustafa. Fala minata apa bisa tasdid? Fala minata moko ora ana iku apa Gus? Fala minata moko iku ora ana kanugrahan li ahadin kaduwe wong siji minal masyayikhi saking pira-pira guru alaihim ing atase ashab illa huwa sallallahu alaihi wasallam, angin Kanjeng Gusti sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhamu maka luwi agung bidzalika kelawan mengkono-mengkono apa turuk min fadlin saking keutamaan. Bukan bidzalika ini. Apa? Badlaka itu ya. Fa'adhim badlaka min fadlin gitu ya. Gitu. Bukan bidzalika. Selain aja tedung tretan. Yang lain sambil ngoreksi gitu loh ya. Nah banget mau nggak tahu memperhatikan benda. Terus fa'adim moko ngagungaken sira badlaka ing upaya apa daya apa usahane sira min fadlin saking keutamaan badlaka fa'adim moko ngagungaken sira badlaka ing apa usahane sira man ing wong faddola kang utamaaken sapa man anugerah gitu ya. Faddola kang maring anugerah sapa man, maring anugerah gitu ya. Idza mahasinil lati usulu biha kanat dunuban fakuli kaifa aqtadiru. Idza mahasini mana ini? Mungkin
kalau di Nahdar idza kanat mahasinil lati usulum biha dunuban. Iya ya, seperti itu, betul. Fakulli kaifa aqtadiru. Kan gitu ya. Idza Susunannya. kanat mahasinil lati asulu biha kanat dunubi gitu. Idza kanat mahasini gitu. Ida mahasini ing dalam nalikane kebagusane ingsun ya alati usu yang aku tunjukkan, yang aku dapat tunjukkan ai ida kanat gini ya, apabila lamono ono gini ya, coba ya, apa mahasini kebaikan kebagusanku ya, alati yo mahasin asulu kang nuduaken apa sapa ingsun biha kelawan mahasin kanat kang ono apa mahasin iku dunuban rupa dosa gitu lho. Fakul mongko dawa sapa sira li maring ingsun kaifa atadiru, hale kaya apa atadiru, gawe alasan gitu ya. Alasan ya. Kalau memang kebaikan-kebaikanku, kebagusan-kebagusanku yang aku tunjukkan kepadamu itu berupa kesalahan atau berupa dosa, ya gitu ya. Maka katakan kepadaku, apa alasan? Apa itu? Apa alasanku kepadamu? Iya. Jadi menyambung daripada menyambung daripada penjelasan di atas. Di atas itu kan bahwasanya Imam Misri mengatakan bahwasanya keutamaan wa yadullu ala fadliha ini ya. Katanya sampean kemarin yang di Madura itu nyaman jadi ring Tijani ini. Lora sarah kan ini ya. Lora sarah sampai ziarah kemana-mana. Anna wa yadullu dan keutamaannya ditunjukkan kepadamu bahwasanya keutamaan toreko ini adalah keutamaan melebihi dari toreko lain adalah pemeluk toreko Tijani ini la yazuruna, tidak boleh berziarah kepada satupun seorang pun wali baik yang masih hidup atau yang sudah wafat kan gitu ya kemarin. Sebab apa? Karena dilarang oleh Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaha. Li'annal Mustafa, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasarahum itu membatasi mereka alal istimdad, hanya beristimdad kepada Syekh Tijani. Fala minnatah, tidak ada anugerah yang dapat diberikan oleh seseorang pun dari masyayikh kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Terus fa'adzim, maka agungkanlah badlaka kok badlaka fa'adzim badlaka min fadlin gitu ya. Maka manfaat dola ya. Terhadap usahamu kepada seseorang yang telah memberi keutamaan. Siapa? Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah yang memberi keutamaan Thariqah Tijani. Nah ini terus menindaklanjuti dari ini, apabila kebaikan-kebaikanku yang aku tunjukkan ini mencontohkan bahwasanya Rasulullah itu sudah memberikan kebaikan. Ini mencontohkan apabila kebaikan-kebaikanku yang aku tunjukkan berupa kesalahan, dunuban itu dosa, maka katakan kepadaku, bagaimana aku mau berkata-kata, mau beralasan seperti itu. Itu mencontohkan bahwasanya Rasulullah itu sudah memberi kebaikan. Kok masalah tidak boleh berziarah itu dianggap salah gitu loh maksudnya. Gitu ya kira-kira. Intinya gini, apa yang sudah dikasih keutamaan oleh Rasulullah kita rawat, kita jaga, dan juga kita agungkan. Satu contoh, kita tidak diperkenankan ziarah kepada aulia, hayyan au mayitan. Itu kalau di sini sudah jelas
bukan perintah dari Syekh Ahmad At-Tijani, tapi itu memang benar-benar dari Rasulullah memerintah kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad Tijani sendiri sama Rasulullah gak usah cari guru lagi. Sampean itu harus kepada Rasul. Jadi gurunya Syekh Ahmad di kisah Rasul. Dan yang ngasih pangkat Syekh Ahmad At-Tijani bukan wali lain, bukan Nabi Khidir, bukan siapa-siapa, yaitu Rasulullah. Jadi yang menerima pangkat kewalian dari Rasulullah hanyalah Syekh Ahmad At-Tijani. Banget saya ngomong deh ya, karena Tijani kapi. Kalau ada yang ingkar, artinya ada selain Syekh Ahmad Tijani yang dapat pangkat kewalian, sebutkan. Semuanya. Ada yang di etu umin Nabi Khidir, ada yang etu umin bi guruna, ada yang oleh wasiat dari Rasul, gak langsung dari Rasul. Wasilahnya kepada guru ini dari Rasulullah bersabda pada Syekh ini, Syekh santren oleh tadi Fathul Akbar ini kepada itu. Tapi kalau Syekh Ahmad Tijani, Ahmad Cak Madura sampean jangan kemana-mana, sampean ke saya, butuh sampean ke saya, itu langsung ada di Jahil Ma'ani itu. Nah, ini. Terus yang ada yang Al-Jami', pengarangnya adalah Muhammad bin Al-Misri. Ini katibnya Syekh Ahmad At-Tijani, penulis. Nah, saya baca kitab Al-Jami' waktu ke Malang dikasih sama Yai. Syekh Muhammad bin Al-Misri ini juru bicaranya Syekh Ahmad At-Tijani kepada Rasul. Santren kata itu juru bicara ada Kanjeng Gusti nika. Santren lamun Syekh Ahmad nika todus setor mato de Kanjeng Gusti. Parlo penapaan ing todus. Ibnu Misri nika sepakon. Nika santren. Jasanya lagi kacang don kasarian. Ini ndak atur lagi de Kanjeng Gusti kula todusan. Matur Ibnu Misri nika. Santren nika pangkatnya santren Syekh Ahmad At-Tijani, wasilan Syekh Ahmad Tijani. Pas sampean di kula bingung, terus asera kasa pas terus niku kiai segawat ya, pas apa kaguman nika aneh sampean nika. Nggih, mong beda Tijani aneh ka aneh nika, nggih. Aneh, lo oning dek keagungan guruna. Nika nggih. Bon, jadi yang perlu ditekankan di sini, tarekat Tijaniyah tidak diperkenankan ziarah, itu bukan anjuran atau titah dari Syekh Ahmad Tijani, bukan, tapi dari Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah dari Sayyidil Wujud, maka fa'addim badlaka man faddal. Neka dari orang saya ampun apa yang kebagusan dari kula sarang ampian perintah akadi neka tore abdon agung agi lako agi napa gede agi kasar jadi tak usah ziarah ada aulia ayyan maitan wa kullun moko utawi saben-saben siji minal muqaddam saking muqaddam Sayyidi Muhammad Balqasim nyatane Sayyid Muhammad Balqasim wa Sayyidi Muhammad bin Al-Masri dan Sayyid Muhammad bin Al-Masri iku min akabiri khosati asal bukan fazu bayani saking bayani bukan khabar dari dulu gitu ya. Oh ya iku min akabir. Iku min akabir khosati asal. Coba selain Cihobi saya nyalaki pula lagi. Tobu keluar tepat-tepat di Cihobi. Imam dia lah terus sampai min akabir khabar itu. Min akabiri khosati asabi syekh iku setengah saking pira-pira panggedene kekhususane pira-pira santine syekh. Alladina ya wong akeh fazu kang padha bejo sapa alladina
bejo niku bi musyahadati dzatihi lawan nyakseni dzati Rasul asy-syarifah kang agung. Wa akhadhu lan padha ngalap sapa alladzina yaiku kullun minal muqaddam anhu saking saking asy-syarifah saking Rasul nggih. Dzatihi itu Rasul ya, apa Syahmat apa Rasul? Rasul. Apa Syahmat? Syahmat ya. Kalau apa Syahmat apa Rasul ya sebenarnya sama-sama bisa. Ya, tapi apa enaknya Syahmat? Di kitab Kasifatul Hijab santri Syahmat biasa lebih dari 200. Santri 200 kisah pada apa kibi kanjeng Gusti yakdo. Santri 200 nih yakdo. Berlimpah bisa ngabur enten. Apa kibi kanjeng Gusti secara yakdo ayat. Santri nih kan. Nah, kula ceritane kan lelok anu wali-wali lain sampeyan nang ya. Yakdo nih kan. Didikan tarbiyah dari Syahmat At-Tijani. Nih kan. Tutup semua. Napa? Tutup semua kan. Di atas kutub nih kalau bisa oni pangkat aja. Bingung saya ngokor pangkat adut tariqat Tijaniyah nih ya. Nah, jadi semuanya muqaddam Said Muhammad Balqasim, Said Muhammad bin Al-Masyri tadi kan di atas sudah disebut itu ya, dawu-dawunya itu. Itu termasuk para panggede-panggedenya santrinya Syekh Ahmad Tijani yang telah memperoleh musyahadah dzatahu syarifah. Dan juga wa akhadhu anhu ulumahu wa asrarahu al-munifati. Enggak wa akhadhu lan padha ngalap sapa alladzina artine kullun minal muqaddam anhu saking Syekh Ahmad ya. Syekh Ahmad aja ya. Anjing Nabi gitu ya. Sama aja ya. Tapi nanti kali pembahasan yang di atas ini kan pembahasan alasan-alasannya ke Ibnu Mas'ud ini di kitab Jami' Ibnu Mas'ud. Nggih. Nah, beliau dawuh ya Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fassarahu ala istindari min. Oh, nggih. Ada masalah. Jadi wa akhadul lan padha ngalap sapa kulum minal muqaddam tu alladzina iku mau anhu saking Kanjeng Gusti ulumahu ing pira-pira ilmune Kanjeng Gusti wa asrarahu lan pira-pira rahasiane Kanjeng Gusti al munifati kang indah nggih. Kang mulya. Jadi tak usah mendelik aja ya. Ampun lagi dawuh ampun. Saya profi mawon. Ya lah. Acelanan bene deh. Di para ashabus syekh ini semuanya telah bermusyahadah dengan roh Rasul dan sudah pada mengambil ilmu dan asrar-asrar pada roh Rasul. Kitab Kasful Hijab itu regane 200 melemong bisa. Melejak rokok tok. Hah? Enggak usah rian meleh itu. Baca kitab itu, seneng itu. Mana tipe para santri Syekh Ahmad Tijani biasa. Gawat. Hebat tapi ya. 200 ya abonde 200.000 sebab meleh. Pahidul abonde. Hah? Apa? Ada membuda Jabir lo gawat. Wa fil ifadatil Ahmadiyah, ini kitab ifadah karangannya Syekh Ali At-Tamasin insyaallah ini. Wa fil ifadatil Ahmadiyah lan ikut tetap dalam kitab ifadah Ahmadiyah. Utawi keterangan amaroni sallallahu alaihi wasallam an arfa'al idna an rajulaini zara maulaya Abdissalam bin Masyish. Amaroni merintah ning ingsun sapa sallallahu alaihi wasallam merintah an arfa'a ing yen to ngangkat utawa ngilangaken sapa ingsun al idna ing idin an rajulaini saking wong loro zaro kang padha ziarah sapa rajulaini
ziarah Maulaya Abdussalam bin Masyis ing Maulana Abdussalam bin Masyis. Ini di dalam kitab Ifadatil Ahmadiyah, Rasulullah memerintahkan diriku, artinya Syekh Ahmad Tijani, an arfa'al idna, untuk menghapus idin atau menghilangkan idin, mengangkat idin an rajulaini, dari kedua orang lelaki, zaro yang telah berziarah kepada Maulaya Abdussalam bin Masyis. Di face itu ada pesariannya wali bernama Abdussalam bin Masyis. Abdussalam bin Masyis ini keramat yang mempunyai sholawat al-Masyisiyah. Jadi apa? Gintrenta kepincut itu. Dari santrinya sama Tijani ziarah ke sana. Kan sama Tijani tak ngoni ini kan. Lawan ini kan. Santrinya ziarah ini kan. Langsung Rasulullah tak terima. Amaroni Rasulullah. Langsung senekan ya. Sama lo ngoni ini kan. Santrinya ziarah ini kan. Perintah bi kang Gusti Ahmad. Orang dua saya hanya menerima nyelase dek walirian. Tebu terkata, hapus terkata sorangka nih. Rasulullah saya ngawasin dek tereka tijani. Itu ini kan. Jadi ibarat ini Maulaya Abdussalam ini berarti termasuk apa? Santrinya sama apa? Maula Abdussalam bin Masyis ini bukan Tijaniyah. Lebih duluan ini. Hah? Anak apa ngaku-ngaku wali? Ini kan Tijaniyah. Gak apa-apa, ini takdim namanya, takdim. Maksudnya gini, ini maksudnya santrinya Syahmat itu berziarah ke Maulaya Abdussalam yang notabene adalah bukan orang-orang Tijani. Makanya ketika santri dua orang tadi berziarah kepada Maulaya Abdussalam bin Masyis yang notabene bukan torekoh atau ulama Tijani, maka Syahmat diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat atau mencabut izin torekoh kedua orang ini, artinya lepas torekohnya orang ini. Kenapa? Karena dia berziarah kepada selain Tijani. Yang merintah bukan Syekh Ahmad sendiri. Diperintah oleh Rasulullah ini, amaroni, telah memerintah kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an arfa'al idnah, untuk atau agar mencabut izin stempel sah torekoh itu ya. Jangan mungkin apa itu kartu vaksin dulu. Kalau sekarang ini kartu sertifikasi torekoh. Tapi hanya saja kalau dulu itu langsung diangkat, langsung jelas terang-terangan. Kalau sekarang tidak, kita tidak tahu terima apa enggak, kan seperti itu. Kadang kita tidak putus tidak sengaja, ya. Kadang kita putus tidak sengaja. Karena apa? Kita melanggar torekoh Tijani. Siapa yang melarang? Siapa yang menegur? Tidak ada yang menegur. Kalau dulu langsung oleh Rasulullah SAW. Itu. Kalau kita kadang kan tidak tahu melanggar atau putus tidak sengaja, kadang seperti itu. Jadi Maulaya Abdussalam itu yang mengarang, yang menulis sholawat itu, Masyisiyah itu ada. Sababuhu utawi sababi raf'ul idni, ya gitu ya. Sababu utawi sababi raf'ul idni iku anna tarka ziyaratil auliya, satu ninggal ziarah para aulia, syartun iku syarat fi tariqatihi kang tetep ing dalem tariqati Ahmad. Wahina adimalan ing dalem ari kalane ora ono asyurutu asyartu apa syarat, adima moko ora ono al masyrutu apa kang den syarataken. Intaha wis tutu apa ifadatul Ahmadiyah gitu. Jadi idenya itu dihilangkan ya. Ini sebabnya apa? Yaitu anatar ka ziyaratil auliya, sesungguhnya
meninggalkan ziarah para wali, sartun itu menjadi syarat fi tariqatihi di dalam tarekannya Syekh Ahmad. Lantas wahina adimas syartu adiman masyrut. Tatkala syarat itu tidak ada, maka yang disyaratkan juga ada. Ya. Syaratnya sholat harus punya wudu. Ya. Kalau wudu baru bisa sholat. Wudunya nggak ada, nggak bisa sholat. Syaratnya tarekat Tijani harus nggak boleh ziarah, nggak boleh ziarah terus ada ini. Syarat tuh nggak boleh nggak ada, harus ada. Kalau syaratnya nggak ada, masrut nggak bisa ada. Sholat syaratnya sholat wudu ini harus ada. Mulai awal sampai akhir wudu ini harus ada. Pertengahan sholat wudu ini nggak ada, artinya syaratnya nggak ada. Seketika juga sholat nggak ada. Syarat Tijaniyah yaitu tarku ziyaratil auliya. Syarat ini, kalau sampean ikut tarekat Tijani, syaratnya tidak boleh ziarah para auliya. Nah, syarat ini terus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau hilang syarat ini, irfa'i idin, maka hilang idinnya. Ini sebabnya ya, paham ya? Jadi nggak usah pakai stempel, pakai tanda tangan. Kan ziarah, ya, kan ziarah da aulia otomatis nih kan. Tahu usah ada stempel, tahu usah ada apa? Terus kalau memang terjadi demikian ya, kembali lagi tobat. tobatnya itu apa harus? Mator dek mukodam yang abri idin tekad itu. Iya, saya nggak ditalkin dulu. Takzir bijai ubed, maca sholat fatih. Dalam maca Fatihah orang tahlilan aja loh. Fatihah, pas melaturin apa Thailand terekod lain ini loh. Pas kerja saya. Oh iya ya, Ki Anyar itu. Mator dek ubed. Empon tausan, mana orang ingat dulu itu baca sholat Fatihah aja. Khusus lagi, tak boleh latih ke sholat Fatihah. Seporno gaya wis, bong jember sampean, dak abagi sholat Fatihah 100. Boleh lo 100, 500, yang tak kau pegak toh, gitu ya. Jadi kembali lagi intinya bisa lagi. Iya, harus takin, harus tobat lah gitu, gampangannya. Walayah falan ora samar, artinya jelas ya. Mengelok samar kan jelas ya. Walayah falan ora samar, artinya jelas. Sopo anna maulaya Abdussalam bin Masis. Satu ini Gusti Abdussalam bin Masis. Intakolaiku dadi pindah iku wis pindah sapa Syekh Abdussalam pindah ilad darul akhirah maring darul akhirah qabla wujudi syaihi ing dalem sadurunge anane Syekh bi zamanin kelawan zaman kabirin kang akeh apa gede ya. Jadi sudah jelas Syekh Abdussalam bin Masis ini sudah wafat. Sebelum Syekh Ahmad Tijani ini lahir, ya, Syekh Abdussalam sudah wafat. Jadi saya lu dadi bujuk nih kan. Mamang ken lu dadi Sunan Ampel, le wali raja, le masyhur de fis kesa. Pas santena ziarah de fis. De apa Abdussalam Geisa. Sama lo oni, enggak tahu sama. Rasulullah pasti oni. Nggih. Langsung saya edukan ini Syekh Ahmad. Saya ingat waktu Yai Z nerangake Hilala Jumat. Cek sampai telat pegiat apa? Eto kuwi mbi Kanjeng Gusti. Apa? Lagi Syekh Ahmad itu yang saya anggap saya panglo. Ya, hari ini enggak hadir, hari kedua enggak hadir, Jumatnya enggak hadir. Syekh Ahmad demai deh orang heden yang ini gitu. Itu ya.
Iya, ini dalilnya kan beda ya. Jadi didungi yai ini dalilnya ya. Santene ziarah, se panglo, se Ahmad gitu. Nah, itu. Nah, itu kalau saya Taufik yang berkata itu. Aku ini yang kurang bisa. Wa mimma ista'nasa bil masyayikhu al-mani'una asabam min ziyarati ghairihim fi ahdihimul ahdu al-muridi bidzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa mimma lan iku setengah saking perkara istanasa kam amri atau kang gawe aring-aring. Ya, aring-aring. Apa ya? Sebagai hiburan apa? Ya, enak-enak nih. Biasanya di mana tersebut? Aring-aring itu non. Nah, ya, nah. Li sekabiane. Intaha wis tutu apa mimma istanasa. Jadi wa mimma istanasa bil masayikh. Jadi perkara yang bisa untuk menenangkan dirinya para masyayikh ya. Al-mani'una as-sabam yang beliau-beliau itu mencegah kepada santrinya min ziyarati ghairihim dari ziarah pada selainnya masyayikh fi akhdimul ahda alal muridi di dalam mengambilnya ashab pada perjanjian atas murid tentang janji itu sendiri. Rengkese seneka rengkese. Untuk menghibur masyayikh, ya. Sekian masih lolo bingung artinya santri biar apa? Tenang. Ini hadis yang berupa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi. Seseorang itu nggak bisa dikatakan iman sampai orang itu mencintai Rasul melebihi anaknya, istrinya, ahlinya dan manusia kesemuanya. Nah, ya. Jadi yang apa? Yang memang paling dicintai hanya Rasul. Ya. Lah kalau sudah seperti itu gak diperkenankan kita berpaling selain Rasul. Nah, dengan hadis ini ya kita bisa terhibur, bisa anteng. Artinya apa? Wis gak usah ziarah kemana-mana, takut selingkuh ya apa gitu ya, takut tergoda. Saya tetap kepada Rasul. Untungnya sampean ini masuk Tijani. Artinya apa? Memang Rasul memerintahkan kepada ashabut tijaniyah tidak boleh berziarah pada wali-wali lain. Jadi sudah kita fokus kepada Rasul. Ya. Nambah ya. Hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahli itu pemisalan, percontohan, yakni wa mimma istanasa, termasuk sesuatu yang digemari para guru masyayikh, yang mana masyayikh tadi melarang murid-muridnya, ashab atau murid-muridnya berziarah kepada selainnya ketika mereka memberikan janji kepada muridnya adalah hadis la yu'minu ahadukuma. Jadi masyayikh tadi pegang artinya dalil atau berpegang teguh pada hadis ini ketika mereka melarang murid-muridnya melarang untuk berziarah kepada selain gurunya sendiri. Contohnya apa? La yu'minu ahadukum, seseorang itu tidak sempurna imannya, atau dicontohkan ya, contohnya hadis ini, seorang itu tidak sempurna imannya, salah satu kalian sehingga aku lebih dicintai, ya kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada keluarganya, anaknya dan manusia semua. Artinya seakan-akan Mas Syai bilang gini, ikhwan Tijani itu tidak akan sempurna atau batal Tijaninya sehingga
aku Syekh Ahmad itu lebih dicintai daripada wali-wali lainnya. Jadi pemisalan ini adalah pemisalan yang biasa, yang digunakan para masyayikh, memang seperti itu. Ada pemisalannya, percontohannya. Jadi seakan-akan dawuh gini, aku orang Tijani yang tidak akan sempurna ketijaniannya selagi aku masih selagi aku tidak lebih dicintai daripada keluarganya, anaknya gitu. Jadi kalau sudah masuk Tijani, dia harus melepas daripada para aulia-aulia lain, itu harus fokus pada Syekh Tijani atau ashab-ashab lainnya. Itu Rasulullah. Maka dicontohkan bahwasanya ketika seorang itu sudah mukmin, berarti dia beriman kepada Rasulullah Allah. Jadi dia berkomitmen harus Rasulullah adalah orang yang paling dicintai daripada keluarganya, daripada anak-anaknya sendiri, daripada manusia lain. Begitu juga orang-orang Tijani, ketika dia masuk Tijani berarti dia harus berkomitmen bahwasanya Syekh Tijani ini adalah salah satu guru, termasuk sahabat-sahabatnya adalah yang paling dicintai daripada wali-wali lainnya. Paling dicintai. Jadi konsekuensinya gimana? Tidak boleh berziarah kepada yang lainnya. Nah, itu contoh seperti ini. Seakan-akan dawuh, kalau kalian Tijani berarti saya harus lebih dicintai daripada wali lain, meskipun sama-sama wali, kan gitu ya. Berarti peringkatnya Rasulullah untuk hubung kita, hamba kita, Rasulullah, Syekh Ahmad, baru yang maksudnya peringkat untuk hambanya itu dua ya? Iya betul. Rasulullah, Syekh Ahmad. Iya, itu bagi Tijaniyah ya, ikhwan, bagi ikhwan maksudnya. Saya katakan lagi, ini adalah pemisalan. Makanya istiqnasah yang telah istiqnasah itu yang biasa, yang digemari, ya itu, yang digemari oleh para syekh yang melarang. Ini umum sebenarnya ini. Kayak gini sih, taknisan di kulubihim. Nah, kalau di Quran kan banyak cerita-ceritanya Nabi Yusuf, Nabi Musa, kan itu. Itu sebenarnya cerita-cerita hikayat-hikayat di Al-Quran itu untuk taknisan di Rasul. Maksudnya Kanjeng Gusti kita kalau berdakwah epesoen orang ya, yancam orang kan kadang gelo hati ya. Ate gelo kecewa bingung. Pas sareng Allah Taala paringin cerita. Nabi Yusuf lambo ya iya, Nabi Musa ya akhirnya Rasulullah semangat. Kita kan terkadang juga gitu. Itu torekot itu rame anu kayak gindrang itu loh, ya. Kayak kepincut itu loh. Nah, ya. Untuk taknisannya yaitu daunnya Rasul. La yu'minu ahadukum, berarti kudu fokus dero Rasul. Kudu muhabbah dero Rasul. Ya. Jadi masalah di sini bukan masalah Tijani saja ini. Iya, umum. bukan masalah Tijani saja. Umum. Para masyayikh semuanya ini maksudnya. Semua sebenarnya para masyayikh itu menyaratkan murid-muridnya untuk tidak berziarah ke lainnya. Dalilnya apa? Yang menjadikan pegangan, yang menjadikan maram tadi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan pegangan, tidak sempurna imannya orang yang bertorekoh, seakan-akan gitu loh, sehingga gurunya lebih dicintai daripada keluarganya, anaknya. Gurunya lebih dicintai daripada wali-wali lain. Tahunya seperti itu, perumpamaannya seperti itu. Jadi bukan Tijani saja sebenarnya, semuanya. Terus masalah muhabbah ya. Kadang kita salah paham. Ada yang punya dzon, punya prasangka, kalau saya nggak muhabbah kepada Rasul, Rasul nggak muhabbah kepada kita. Kalau kita nggak muhabbah kepada Syekh Ahmad Tijani nggak muhabbah kepada kita. Keliru itu. Sampean ada atau belum ada, muhabbahnya Rasulullah kepada umatnya itu sudah ada. Ya, anitum harisun alaikum bil mu'minina Ibrahim. Terus perajin muhabbah nekake dek konyung Gusti.
nggak ada apa-apanya itu dibandingkan muhabbahnya Rasul de kula sareng sampean. Sebenarnya juga muhabbah Syekh Ahmad Tijani. Bukti kalau Syekh Ahmad Tijani kisah mencintai kita semua. Setiap beda fadilah napa saus yang dijelaskan oleh Rasulullah tak kelepain de para ashab. Amit wali-wali lainnya kayak masih bisa yang nggak bisa. Oke, kelamun le musyahadah, muqabalah muwajah sang Rasul, kelepain lainnya itu. Kelepain lain. Syekh Ahmad Tijani enten. Ya. Salvateria faiden neka kanggo kula napa kanggo orang saya tekadek mukoddaman keterangan itu kan ada kan ya itu ya. Orang mau ngalak tarekat Tijaniyah misalkan Kanjeng Gusti jamin itu orang saya ngalak dengko apa ada orang saya para mukodam pada ben muka ya terang lagi atanya saya Ahmad Tijani abila kula sareng empian nega nggih jadi apa kadang ingat kok muhabbah lho sama tiba muhabbah dan kok aja seneka sampean ampean muhabbah nang napa sama tijan nika sama nika muhabbah ada ampean empon ya nggih mahasin lati mong orang la ala kok bagus de mong kok le abri bagus de hede ka saya nadom itu lho ya pahang kok dianggap klero pahang ngucap apa sing Korea. Iya, kasar apa syair gila itu loh. Efeknya muhabbah itu ketika kita mau melakukan kesalahan takut. Iya. Takut kecewa. Gini sampean ya, kalau pada seneng suami istri atau sepasang sejoli seneng, etobi itu lo gersah, lo sakit. Tempeleng ragel. Nggih. Sampeyan le muhabbah dek Kanjeng Gusti, prajain musibah. Prajain belak nika. Tapi mung atine sampeyan dibeda muhabbah, ada penapa nggih sabelak nika. Musibah nika ada penapa biasa. Nggih. Mantan anyar ya. Sandalah sakit dia itu loh ya. Artinya maba kita ini harus benar-benarnya begitu. Sampai kita nyaman lagi ya nyaman atau Atani ayakuna kholian anwirdi ganti kasifah ya. Anu nggak ada yang ditanyakan, nggak ada masalah. Apa kayak ayo tanya aja. Apa sih masalah Apa? Monggo Ustaz Haji Abdul Khalik. Baik. Nanti ada ini, nanti ada. Syarat ini tak jawab ya langsung ya. Syarat saya membetal Tijani itu ada 3 ya. Ziarah ringkes ya, ziarah ngamal lagi ya. 2, 3 istimdad dak wali.
Kemarin kan ada itu terakhir Muhammad Rasulullah dibaca saat khotib itu gimana? Siapa yang mati? Biasanya siapa? Itu ada iklan yang seperti itu. Di dalam sosmed kemarin. Pak Burang Ayu selalu kata yang Itu sebenarnya ijazah itu banyak, bukan dari beliau saja. Kalau menurut saya itu bukan aurat toriko, bukan. Gak apa-apa. Kadang gimana? Itu kadang sumbernya ada memang hadis-hadis doif. Itu dari kitab, kalau nggak salah itu kitab, ada itu kitab apa itu, amalan-amalan rojab itu, termasuk seperti itu. Biasanya hadisnya itu hadis doif. Ada yang semi maudhu gitu loh hadisnya. Enggak, maksudnya doif tapi ada indikasi ke maudhu. Gak apa-apa untuk fadhailul amal, gak apa-apa. Maudhu sekalipun gak apa-apa diamalkan. Maksudnya tidak ada konsekuensi hukum. Baru kalau ada konsekuensi hukum halal haram itu gak boleh. Kalau fadhailul amal di kitab apa biasanya itu? Kanzun najah ya? Bukan, di Kanzun Najah ada. Saya punya kitabnya saya di pondok itu. Kanzun Najah itu amalia Rojab, amalia Sya'ban. Itu banyak. Itu dasarnya itu hadis-hadis doif memang. Kalau orang Tijani tulen gak akan tanya seperti itu. Ini iya. Gini. Satu bukti ya, orang itu seneng de bulu macan itu. Selok bulu macan, Pak badan negu virus, jamrut tole itu. Bukan bilang seperti Loh. Enggak, kita ini harus jadi Tijani sejati gitu. Bodoh apa buain bu? Dari awal kan saya sudah jelas lagi perajian kiai notore Korea tetap kita ini. Bodoh yang serwiritan dia. Tidak boleh macan, iku males saya. Nyari lako orang ini gengku. Ini maksudnya gini Ji, sampean kan langsung dibungkem. Iyalah kamu Kalau Tijani saya kita. jangan ini. Tijani kita ini, bungkem boin dan Tijani. Jadi kalau ada terjadi seperti itu, kan seperti itu, apakah kan ada yang sudah kan terjadi mengamalkan? Saya mengatakan itu memang dari Kanzun Najah, kalau nggak salah Kanzun Surut apa Kanzun Najah. Kitab saya punya kitabnya. Itu hadis-hadis doif memang seperti itu. Jadi kalau kita mungkin, kalau menurut saya mengamalkan berdasarkan hadisnya, seperti apa ada di sujud itu, saya ada ijazah dari kiai, Allahumma fili dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiru wa la nusirahu. Itu pada waktu sujud akhir, bukan bersujud akhir, setiap sujud ditambah seperti itu. Tapi itu bertepatan dengan hadis sahih. Kalau itu sahih memang. Kalau saya melihat hadisnya ada enggak, itu yang dimaksud aurat-aurat. Tapi ada memang sebagian dia mendapat ijazah daripada wali, satu wali ijazah khusus. Tapi dia ingin saking mantep ke bacaan itu, ia minta pada muqaddam lain, minta ijazah itu untuk melegalkan maksudnya. Kalau saya itu tidak bagus. Seperti itu. Berarti bukan masalah ke muqaddam, ijazah ke muqaddamnya, mantap ke aurat-auratnya tadi itu. Seperti hizib sakron ada ikhwan, dia itu mengamalkan hizib sakron. Terus dia tanya sama saya, terus IT dai minta ijazah hizib sakron. Jangan tak gini kan saya. Nggak boleh seperti itu. Itu kentara sekali, dia mantap kepada amalannya. Bukan masalah yai yang memberi, seakan-akan kesannya seperti itu. Ke hizib sakronnya. Terus minta dilegalkan, minta distempel boleh, sehingga minta ijazah ke muqaddam.
hizib sakron anu itu Mas. Itu yang ada di Jadi lebih selamat, lebih amannya seperti Abdurrahman tadi itu. Janganlah seperti itu. Hah? kan ada di tafsir Ya? Ya. kami Fi'atan katsiratan bin. Iya. kan ada tafsirannya itu Iya. ada hadis kasih jasa dari Rasulullah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450. Iya. Nah itu saya kalau tak boleh itu. Itu hadisnya. Lah iya mantap dah hadis kan. Iya, kalau menurut saya nggak apa-apa. Seperti Khazinatul Asrar itu, Khazinatul Asrar itu banyak dalil-dalilnya hadis Rasulullah. Memang yang mengarang apa Syekh Muhyiddin, tapi dasarnya hadis-hadis Rasulullah itu. Ya enggak, maksudnya itu kita seperti sampean baca subhanallah subhanallah 30 kali itu kan wirid atau dzikir kita harus apa jelilah, gampangnya gini. Di kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi itu banyak dzikiran-dzikiran di sana. Kan gitu. Terus kita ini untuk membaca dzikiran-dzikiran sana, betul ini dari Rasulullah. Cuma yang lebih pentingan dari sana apa? Sanad. Mau kita beli kitab di panggung Al-Adhkar, pakai pelek, kalau tiba baca, kalau TV tanpa sanad. Betul memang dari Rasulullah, tapi tanpa sanad. Ya. Itu Hambar liar itu. Liar sebenarnya. Kalau pakai sanad, enaknya apa? Kalau pakai Liar sanad. itu. Ini Memang- kadang zikirin dirantep. Ya, dirantep sama para aulia. Dirantep gini, akhirnya jadi rotibul haddad. Dirantep gini, akhirnya jadi apa gitu, wiritan apa itu. Saya nggak baca itu. Enggak seperti ini. Enggak tahu mau baca apa maksudnya sampean itu. Sekolah itu di tafsirnya kan gitu. Nemu nang Ada dawuhnya nemu Syahmat. nembong-nembong more bocah. Dawuhnya Syahmat itu dawuhnya kemarin kan ada di share di Talamin itu. Adapun kalian gitu, kalau nggak salah isinya ya. Adapun kalian kalau ingin menambah bacaan-bacaan, jangan menambah atau memperbanyak bacaan ahzab yang dari sumber Tijani loh ya. Tapi menambahlah sholawat fatih seperti itu. Menambahlah sholawat fatih itu dari sahabat Tijani kemarin di share di Talamid kemarinnya itu. Dan ada daun lagi dari Yai Sepuh dari ke abah saya. Mau nambah ya nambah sholat fatih gitu. Daunnya seperti itu. Mau nambah ya nambah sholat fatih ini boleh. Pengen teruanu ya, iya sholat fatih itu karena tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih banyak pahalanya ketimbang sholawat fatih. Sampean ya mau nambah kenyang, ada ikan asin, ada ikan tahu, ada ikan atun seperti malin itu, pasti nambah atunnya. Kenapa kok pengen? Di sebuah makanan itu kan setiap harinya. Kalau kajian itu kan terus kali-kali. Ya paling buntong, paling cetek ketok saya togel paling. Gini, kalau kita baca aurat selainnya Tijaniyah, ini maksudnya apa? Meskipun itu langsung aurat-aurat yang warid, ya. Seperti baca di Al-Adhkar ya. Ini wiridan ini zikir ini warid dari Rasul. Mana? Itu Al-Adhkar. Kalau bagi Tijani, maksudnya apa baca itu sampean ini? Maksudnya apa baca ini? Ashabu Tijaniyah. Apa maksudnya? Loh, bahkan Syahmat Tijani itu sangat tak kesokan mong tresantri keluar lagi karomah tak kesokan ya, karena satu tempo Syekh Ali At-Tamasini itu Tamasin jauh dengan face mong kerong de Syahmat Tijani kayak mau Asmaul Adzam surat le Pak Syahmat Tijani bitabi kepak bisa men kakek tak usah deh ya ajalan di sandal dua nompak ria weh kau deh ya. Sebenarnya kita kebanyakan dulu-dulunya dijali dengan cerita-cerita aulia. Ya,
kita sedulu-dulunya itu dijejali dengan cerita-cerita aulia selain Tijani. Jadi kita kurang mempelajari masyayikh atau aulia Tijani. Banyak sebenarnya cerita-cerita itu. Yang kita tahu kan cerita-cerita apa? Yaitu Selain Tijani kan. kalau saya akan nganggep lah seumpama Ikhwan Tijani masih wirid selainnya Tijaniyah, bingung Tijani, orang dia bingung, posang orang dia posang. Jangan suruh neneng kakek kan dia bisa. Jangan kaman, penyawa jangan. Ki awirid ruah wirid ribi lo entos. Jauh-jauh Ustaz. Gimana? Amalan dari guru kita Yai baik lebih cekap pinjak teker teh api. Ini ya terus terang ini saya ngomong khusus Tijaniyah loh ya. Mau ndak lain Tijani seperti poternak ampean ya. Pernah kena sampean jak senaika sampean ya. Bocah cong wirid dia bagus subhanallah gitu. Untuk Tijaniyah ya seperti inilah kan gitu ya. Nah, gitu ya. Kan itu bacaan setiap hari kan mantepnya itu kan gak baca seperti Terserah. dosa ya. Apa tangnya saya tetap salat Fatih yang baca, aku ganggu saya. Iya sekarang itu, ya saya salat Fatih baca. Sudah mengamalkan setiap harinya aura-aura yang sudah masuk dari Tidak liar. Niku bahasane ada amaliyah ya dari nama istilahnya yang daune Ustaz Abdurrahman niku amaliyah yang warid tapi yang umum. Ada yang mungkin ditemukan di kitab-kitab kados Adkar atau kitab-kitab lain mungkin kados Burda. Niku amaliyah warid tapi khos. Boten umum kan niku. Nah, mungkin yang kados yang umum niku ndak masalah.